ada Pak Adit dan Mbak Ana. Yuk kita tunggu ceritanya. Gimana sih suka dukanya suami istri yang akhirnya pensiun bersama dan menjalankan satu bisnis. Nih, monggo Pak Adit dulu atau Mbak Ana, monggo. Bagaimana suka dukanya? Ya, dulu waktu saya masih kerja, karena jadwal terbangnya cukup padat, kemudian istri saya juga kerja di ground staff yang punya shift kerja yang waktunya juga nggak seperti office hour, itu jarang ketemu kita. Nah, ketika saya resign tahun 2011, istri saya sebenarnya udah resign duluan, tahun 2008. Nah, jadi sekarang sama-sama bukan orang kantoran, tapi jadi orang rumahan. Owner, Nah, Pak. Bukan orang rumah nih, owner ya, pemilik usaha. Ya sebenarnya saya juga nggak ada membangun kesepakatan itu nggak ada, tapi kita ngalir aja semuanya. Ya, dia sekarang banyak ngurusin laundrynya, saya banyak ngurusin snacknya, tapi dia juga bantuin ngurusin snacknya. Jadi hampir semuanya operasional itu justru dia sekarang. Jadi memang akhirnya fokus ya, tujuan dari pensiun ini memang untuk memperkualitas ya kebersamaan, kualitas sebagai keluarga sehingga tidak pernah menyesal atas keputusan yang sudah diambil. Nah, itu lagi sahabat pensiun ya. Jangan pernah menyesali keputusan itu ya Pak Adit ya. Betul. Jalan dijalani saja dan setiap yang terjadi dianggap sebagai tantangan untuk lebih baik ya Mbak. Oke. Jadi walaupun nggak punya duit ya nggak berantem ya Mbak ya. Berantem nggak punya pikir gitu. Ya. Jangan berantem sahabat pensiun kalau nggak punya duit pas pensiun, tapi jadi tantangan. Yuk kita muter otak, kita harus ngapain lagi gitu ya. Iya. Karena mungkin banyak juga loh Pak Adit yang seperti itu ya, karena akhirnya hubungannya secara personal suami istri mungkin juga menjadi tidak harmonis karena sudah pensiun 24 jam ketemu. Tadinya 2 hari sekali baru ketemu ya Pak. Ini 24 jam ketemu. Oke. Jadi tapi ada fase penyesuaiannya ya pasti ya Pak Adit, sehingga Pak Adit Mbak yang jadi direktur operasional, Bapak yang kemudian menjalankan atau memikirkan harus mengembangkan seperti apa, itu ada fase ininya ya Pak. Fase ya itu berjalan secara mengalir saja. Kembali lagi mengalir saja. Mengalir saja. Gitu. Dan tentu saja nggak lupa harus doa harus terus ya. Iya, betul. Itu juga ya. Doa apapun harus disertai atau menyertai perjalanan sahabat pensiun, apalagi ketika kita bicara sebagai suami istri dengan kondisi yang 180 derajat berbeda. Sekarang kalau ke Mbak Ana, kesulitan apa sih yang Mbak Ana rasakan gitu ya sebagai yang menjalankan bisnis ini, direktur operasionalnya? Kesulitan ya. Tantangan lah, kita bilangnya tantangan lah ya. Yang Mbak rasa paling jadi tantangan baik itu di laundry maupun di kios Serpong gitu ya. Hari-harinya atau apa tantangannya yang dari sisi Mbak Ana apa saat menjalankan bisnis ini? Sebenarnya kalau dengan terjun ke bisnis yang ini, yang kita jalani bareng ini, saya jadi terpacu untuk lebih banyak bisa belajar ya secara mandiri paling tidak, karena bagaimanapun juga ini sudah jadi tanggung jawab kami pengen ada bisnis laundry itu seperti apa, bagaimana memperlakukan baju orang, bagaimana kita juga harus belajar untuk mengatur orang lain supaya tujuan dan maksud di bisnis ini bisa tercapai. Nah, tantangannya justru kalau mungkin karyawannya ya tenaga yang jelas, karena bagaimanapun juga untuk yang laundry ini lebih butuh banyak tenaga daripada untuk yang kios Serpongnya. Kalau kios Serpongnya mungkin bisa lebih agak santai ya. Karena kita juga sambil ngemil. Sambil ngemil ya. Jadi lebih santai. Kalau di laundry kan nyantai, bukan nyantai ya. Kita harus serius karena ini urusannya kita janji sama pelanggan untuk menyelesaikan baju mereka. Tuh. Tapi di sisi lain juga
ada kesenangan sendiri, kita juga bisa sekalian ikut nyuci baju di rumah gitu loh. Jadi Oh. dua-duanya ada inilah, ada Mm-mm. tantangannya Mbak. Tantangannya ya. Termasuk kalau harus lembur nyetrika ya Mbak ya. Iya. Iya. Itu udah bagian dari tanggung jawab ya dari Karena dalam Pak, bisnis kita ya. kok sudah komit ke pelanggan untuk selesai tanggal sekian, ya udah tanggal sekian harus selesai. Bagaimana caranya gitu aja. Oke, iya. Menarik sahabat pensiun karena lihat dalam bisnis harus komit ya. Jadi nggak saling menyalahkan juga dalam suami istri ya. Kalau misalnya harus lembur nyetrika sampai malam gitu ya sudah dijalani berdua gitu ya, Pak Adit, Mbak Ana ya. Oke, sahabat pensiun. Nah, ini bagian terakhir nih dari bincang kita bersama Pak Adit dan Mbak Ana gitu ya. Nah, Pak Adit, Mbak Ana, ini kan bisnis masih berjalan dan saya yakin akan terus berjalan sampai tahun-tahun ke depan ya, dan akan makin bagus, makin besar, kita doakan sama-sama. Yang terakhir nih, Pak Adit, Mbak Ana, tips ala Pak Aditya Trituranta dan Mbak Ana untuk para pensiunan yang mungkin masih bingung di luaran sana akan berbisnis kah atau seperti apa bisnis yang akan dijalani, seperti apa tipsnya dari Pak Adit dan Mbak Ana? Yang jelas pensiun itu bukan akhir dari suatu perjalanan hidup, tapi justru awal dari perjalanan kebebasan hidupnya. Karena kalau bekerja dulu kan terbatas waktunya. Begitu pensiun itu kan punya kebebasan waktu. Nah, sekarang tergantung daripada orang itu mau melakukan usaha apa atau cuma menerima uang pensiun aja. Ya tergantung dari kesiapan masing-masing orangnya. Karena ada orang yang mempersiapkan diri ya untuk pensiun dengan usaha. Tapi ada orang yang mempersiapkan diri untuk pensiun ya sudah nerima uang pensiun aja. Seperti itu. Jadi cara menyikapinya tergantung orangnya sih. Tergantung masing-masing ya. Masing-masing. Kalau misalnya orangnya memilih untuk memulai usaha, tips dari Pak Adit seperti apa? Ya kalau mau usaha, yang pertama orang itu harus benar-benar menguasai usahanya. Jangan sampai dia investasi yang dia nggak mengenal investasinya bergerak di bidang apa, mungkin menanamkan modal ke orang lain yang dia juga nggak tahu usahanya buat apa, akhirnya hilang. Mendingan investasi yang gampang-gampang dan jangan yang terlalu besar lah. Karena kalau udah pensiun itu kan nggak ada cadangan pendapatan, paling cuma jadi dari uang pensiun aja. Nah itu ya contohnya yang paling gampang usaha snack inilah. Ambil dari distributor, kemudian di packing, kemudian diedarkan ke toko-toko atau tempat rumah makan seperti itu. Yang penting dia bisa menguasai bisnisnya. Jangan sampai kayak ada orang, kamu bisnis di sini investasinya berapa, di tempat lain yang dia sendiri nggak ngerti kayak gitu. Akhirnya kan banyak orang yang kejebak kayak investasi bodong seperti itu kan. Kasihan. Iya. Oke. Jadi itu tadi ya, dikuasai dan disenangi mungkin ya Pak Adit ya. Tadi kan Mbak syukur dari Ana hobinya bilang dia menjalankan bisnis. Dan itu sebenarnya sebaiknya dimulai 5 tahun sebelum pensiun. 5 tahun sebelum pensiun sudah merintis ya. Ya. Apa bisnis yang mau dijalankan? Yang jelas berani melangkah. Berani melangkah. Jadi nggak cuma bisnis plan ya Mbak, tapi melangkah ya. Monggo. Berani melangkah. Selanjutnya Tuhan akan buka jalan. Oke, berani melangkah dan Tuhan akan bukakan jalan. Ending yang sangat bagus dari Mbak Ana, dan ini menyemangati kita semua ya sahabat pensiun, bahwa pensiun itu bukan berarti tidak berkegiatan atau beraktivitas. Apapun pilihan aktivitasnya sangat tergantung dari sahabat, tapi jangan berhenti beraktivitas. Karena tangan Tuhan, karya Tuhan akan berkarya ketika kita melangkah ya Mbak ya. Oke. Sahabat pensiun, demikian cerita-cerita kita bersama Pak Aditya Trituranta dan Mbak Ana di sini, pensiunan dari Garuda Indonesia yang menjalankan masa pensiunnya dengan berbisnis. Mungkin di akhir Pak Adit, boleh nanti kalau ada sahabat pensiun yang kepengen mampir di kios Serpong, di mana tempatnya? Monggo Pak Adit, Mbak Ana. Ya,
Ya, Serpong ini kita ada di Jalan Rawabuntu Utara M8, Bumi Serpong Damai, BSD. Silahkan kalau mau mampir atau bisa beli lewat Tokopedia, kita juga jualan online. Snacknya Tokopedia-nya apa? Nama tokonya, Kios Pak? Serpong. Nama tokonya Kios Serpong. Ya, kita jual snack yang unik dan enak. Dan saya sudah mencoba, memang unik dan enak, macam-macam di sini snacknya. Oke. Baik sahabat pensiun, kalau ingin tahu lebih lanjut tentang persiapan pensiun dan cerita sahabat seperti ini, sahabat pensiun boleh berkunjung ke website kami di www.sahabatpensiun.com. Di sana sahabat pensiun akan dapat banyak informasi seputar persiapan pensiun, termasuk bagaimana menjalankan pensiun dan cerita-cerita inspiratif dari para sahabat pensiun. Sampai jumpa lagi sahabat pensiun di sesi cerita sahabat berikutnya dengan cerita-cerita inspiratif lainnya. Salam sahabat pensiun. Bye.